ini. Dari foto Pak Jokowi ketika lulus itu menggunakan kacamata. Hari ini tidak menggunakan kacamata. Saya dulu masa berkuliah sampai lulus, sampai umur 40 tahun tidak berkacamata. Sekarang berkacamata. Kok ini ada yang terbalik? Kan mudahnya seperti itu. Atau kalau yang paling pokok adalah, karena ini objek penelitian Dokter Tipa adalah foto ya, salah satunya. Yang paling mudah kan, Pak Jokowi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klakson 98. Semakin ditindis, semakin berbunyi. Ada yang sangat menarik nih teman-teman terkait dengan video pernyataan dari kuasa hukum Tifa, yaitu terkait perubahan foto ijazah Pak Jokowi yang dulu dan sekarang. Yang dulunya memakai kacamata, sekarang tidak. Dulunya berkumis, sekarang sudah tidak lagi, dan bahkan meminta Pak Jokowi dihadirkan nanti di sidang pokok perkara agar Pak Jokowi itu segera berkumis. Kocak memang kuasa hukumnya Tifa ini. Oke, kita simak videonya. yang dibantahkan adalah yang paling mudah. Apa itu? Yang paling mudah dari foto, karena tadi kan kita mengatakan dari foto ya yang kita bahas hari ini. Dari foto Pak Jokowi ketika lulus itu menggunakan kacamata. Hari ini tidak menggunakan kacamata. Saya dulu masa berkuliah sampai lulus, sampai umur 40 tahun tidak berkacamata. Sekarang berkacamata. Kok ini ada yang terbalik? Kan mudahnya seperti itu. Atau kalau yang paling pokok adalah, karena ini objek penelitian Dokter Tipa adalah foto ya, salah satunya. Yang paling mudah kan, Pak Jokowi itu berkumis. Nanti coba tolong hadirkan Pak Jokowi dalam kondisi berkumis. Wah, Biar kami mempercaya itu. Itu aja kan mudah sekali. waduh, Bung Yakub? Ya ini mungkin kocak juga ya. mungkin akan seru juga di persidangan karena kami juga bingungnya begini, Mbak. Di mana kan orang yang mendalilkan dia membuktikan, sehingga kalau Ibu Tifa, Dokter Tifa itu menyatakan bahwa ini bukan Pak Jokowi karena kumisnya berbeda, ya jangan Pak Jokowi yang disuruh berkumis dong jadinya. Masa Pak Jokowi Betul banget, betul bukan kumis. masa disuruh menumbuhkan kumis, artinya ini kan sudah kebalik-balik lah menurut kami. Jadi ya ini yang mungkin ya tentunya kami hormati seluruh pembelaan dari si terdakwa, tentunya memiliki hak untuk membela diri. Tapi kan nanti majelis hakim harus dibangun kepercayaannya, karena dia harus memutus berdasarkan kepercayaan dia yang didasari oleh dua alat bukti. Nah itu kalau dua alat buktinya mungkin udah bukan dua lagi, Mbak Friska, sudah banyak sekali. Apalagi ada ratusan bukti surat dan juga saksi dan ahli dan sebagainya. Kalau dakwaan belum diterima, Sangat konyol ya teman-teman terkait dengan pernyataan dari kuasa hukum Tifa tadi yang meminta Pak Jokowi dihadirkan di sidang pokok perkara nanti harus berkumis. Tetapi semua itu langsung dipatahkan oleh Bung Yakub. Lah logikanya di mana, Pak? Masa harus dihadirkan yang berkumis? Berarti harus menumbuhkan kumis. Kan nggak mungkin. Yang mereka hanya mencari-cari pembenaran atas semua tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan yang tidak memiliki basis bukti dan data ilmiah yang kuat itu. sejauh ini ya. Dakwaan kami belum terima. Tapi dari dakwaan jaksa sebelumnya, kalau disempurnakan, menurut Anda masih ada celah pasal di mana sih dari dakwaan sebelumnya? Apakah hanya penggunaan pasalnya saja antara KUHP lama dan KUHP baru atau jauh lebih dari itu? Penggunaan kalau dakwaan yang lama itu kan adanya penggunaan dua Pasal. KUHP, dari 81 dan 2025. Ya. Tetapi kalau dari celah-celah yang kami pelajari dari berdasarkan dakwaan kemarin, itu masih cukup banyak celah yang bisa kami lakukan nantinya. Yaitu apa misalnya secara substansinya? Salah satunya. Salah satu karena kami belum terima ya. Jadi sebuah celah yang akan kami nanti gunakan
belum mungkin tidak bisa saya ungkapkan dulu ini. Oh, karena ini amunisi sepertinya ya, Bung Yakub. Amunisi, Tapi dari katanya. dakwaan jaksa sebelumnya, kalau menurut Anda, apakah hanya sebatas penggunaan rezim pasal saja atau ada lebih dari itu Iya, sebenarnya yang jadi masalah? kalau kita mencermati putusannya, Mbak Friska, bahwa dikatakan bahwa ada pencampuran mengenai rezim KUHP yang lama dan baru. Kalau pendapat pribadi saya, itu sebenarnya mungkin penuntut umum sengaja untuk agar diserahkan kepada majelis hakim yang nanti memilih menggunakan yang mana. Kita memenang beberapa asas-asas, salah satunya lex favoreo, di mana akan digunakan aturan hukum yang menguntungkan terdakwa. Kalau itu kan nanti jelas yang mana yang digunakan. Tapi tentu mungkin itikat baiknya dari penuntut umum untuk diserahkan pada majelis. Tapi majelis berpendapat lain, justru tentukan aja lah satu agar tidak kabur, tidak obskur dan sebagainya. Jadi atas itu sekarang disempurnakan. Nah, kami juga belum mendengar sih dakwaannya seperti apa, tapi kalau prediksi kami mungkin hanya perubahan di situnya saja. Tapi artinya substansi pembuktian soal keaslian ijazah ini akan jadi menu utama tetap di persidangan dong? Tentu, karena fundamentalnya ketika seseorang dikatakan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana fitnah, tentunya kan fitnah ini harus diuji. Atas apa fitnahnya? Orang mengatakan ijazahnya palsu padahal asli. Ya berarti kan harus diuji dulu ijazahnya asli atau palsu. Kalau ternyata memang ijazahnya itu palsu misalnya, ya kan berarti fitnahnya nggak terbukti. Tapi kan kalau ini kami yakin bahwa ijazahnya ini asli. Oleh karena itu kami meyakini bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ataupun ITE-nya yaitu seharusnya terbukti. Nah disitulah Semua narasi ataupun argumen yang disampaikan oleh kuasa hukum Tifa ini dipatahkan langsung oleh Bung Yakub. Bahkan ketika ditanya terkait bukti substansi mengenai tuduhan itu seperti apa, gelagapan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari host tersebut. Dan sangat jelas ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bung Yakub tadi bahwa tuduhan dan fitnah itu nantinya akan diuji dan diperiksa oleh majelis hakim. Atas dasar apa fitnahnya? Mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal asli setelah melakukan uji laboratorium forensik oleh ahli-ahli yang nantinya juga akan dihadirkan di sidang untuk dimintai keterangan. Jadi tentu semua tuduhan dan fitnah itu akan terbukti oleh majelis hakim. Dan semua keputusan atas pidana dari mereka akan dibacakan seperti apa nantinya. Kita nantikan ya teman-teman. nanti etikanya akan terjadi. Nah, kalau seakan-akan bahwa tidak akan masuk ke ijazah, menurut saya sih kurang tepat, Mbak. Karena sudah pasti akan membahas ijazahnya terlebih dahulu. Nah, tapi amar putusannya, karena ini sidangnya itu mengenai fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya, ya tentu akan membunyikannya mengenai itu. Tapi kan di pertimbangan hukumnya, majelis hakim pasti akan menimbang, karena dikatakan ini asli dan sebagainya, maka itu terbukti, maka bla 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 bla. Nah, itu pasti akan dibuktikan, Mbak. Nah, tapi dengan keilmuannya Dokter Tifa dalam kasus ini untuk menguji terkait dengan keaslian ijazah akan bagaimana? Berarti saya harus membongkar dikit ya. Nah, amunisi yang kami persiapkan. Dalam hal ini adalah kami sudah mempelajari dari daftar bukti. Di daftar bukti tidak ada tercantum ijazah asli ataupun fotokopi. Dari hanya dalam daftar sita, bukti sita adalah dikatakan di situ ijazah Insinyur Joko Widodo dari UGM tahun 85. Tetapi di daftar bukti yang lain itu dari sitaan jelas dikatakan asli ataupun fotokopinya ada. Dari yang lainnya, bukti-bukti dari yang diserahkan yang katanya adalah teman-teman Jokowi semasa berkuliah dulu. Itu satu hal. Jadi kalau dikatakan ini adalah ijazah asli atau palsu, di dalam penyitaan sendiri itu tidak pernah dikatakan itu ijazah aslinya yang disita. Tidak pernah ada di daftar bukti. Ini akan jadi masalah atau tidak, Bung Yakub? Kalau saya lihat sih saya tidak melihat ini sebagai suatu masalah ya, dan itu tentunya nantinya mungkin yang berhak menjelaskan adalah penuntut umum, karena kan yang mendapatkan daftar alat buktinya dari penuntut umum. Tapi kalau saya melihat justru
kalaupun ditulis nanti ijazah asli Pak Jokowi, pasti dipermasalahkan juga nanti sama teman-teman terdakwa. Loh, ini kan harus diuji dulu kenapa ditulis ijazah asli. Sekarang dikatakan ijazah mungkin hanya biar dibuka aja ya interpretation karena mungkin sidangnya belum dimulai, harus diuji, ya nanti takut dipermasalahkan. Itu pun sekarang dipermasalahkan. Jadi mungkin dari penuntut umum kiri kanan pasti salah, ada tergantung angle-nya aja. Tapi yang jelas bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu sudah disita dan sudah penguasaannya kemarin itu terakhir di Polda Metro, sekarang sudah di penuntut umum. Ya nanti akan dibuktikan. Nah ini juga sudah dilapkan Mbak, dilaporkan. Nah hasil lapor itu pun nanti tentunya akan dijelaskan juga oleh seorang ahli pasti di persidangan nanti. Ya. Menjelaskan apakah ini identik atau tidak. Nah inilah yang nanti menjadi bahan pertimbangan majelis. Karena kalau ijazahnya ini sebenarnya tidak disita, ya mungkin boleh saja kalau ada argumentasinya, ya mana ijazah aslinya tidak ada, ini kan sudah disita. Di gelar perkara khusus pun sudah diperlihatkan. Dan di situ pun semua sepakat bahwa ada emboss, ada watermark dan sebagainya. Yang semua dalil-dalil sebelumnya, sebelum ini masuk persidangan, sudah terpatahkan semua juga. Apakah itu Times New Roman lah dan sebagainya. Dan foto-foto itu pun sebenarnya juga sudah disangkal juga bahwa itu dikatakan Pak Dulmatno awalnya. Dan dari keluarga Pak Dulmatno, kalau tidak salah juga sudah mengkonfirmasi itu bahwa itu bukan beliau. Jadi ya sebenarnya satu persatu sudah dipatahkan. Ya, jadi kita tinggal tunggu aja nih di persidangan kira-kira pembelaannya seperti apa. Kalau dari kami kembali Mbak, Pak Jokowi tidak pernah ada insentif untuk memenjarakan orang, memidanakan orang, tidak. Tapi ini satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukan lagi oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status ijazahnya. Karena Pak Jokowi sudah digugat, sudah pernah juga dilaporkan pidana, kita menang juga di Perdata, menang di Petun dan sebagainya. Tapi terus masih ada orang yang menarasikan ijazah Pak Jokowi ini tidak benar atau palsu. Nah, oleh karena itulah Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro. Nah, dengan kita sudah one step closer nih, sudah mau masuk ke pokok perkara, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi akhir dari dinamika yang sudah terjadi. Terdiam 1000 bahasa kuasa hukum Tifa ini. Mendengar penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi yang sangat cerdas ya teman-teman, bahwa semua sangkaan, tuduhan, dan fitnah utamanya terkait foto ijazah yang mereka katakan dulu bahwa foto itu bukan foto Pak Jokowi, melainkan foto keluarganya yaitu Pak Dulmatno. Bahkan Pak Dulmatno juga sudah mengatakan bahwa itu bukan beliau. Kita tunggulah nanti di sidang pokok perkara seperti apa pembelaan Tifa dan Roy. Oke teman-teman, Clarkson 98, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.